sahabat doa Kekuatanku Channel, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Senin 4 September 2023. Doa kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Oliva PRR dan renungan akan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Magda PRR, yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 14 ayat 16 sampai 30. Dengan tema permenungan kita hari ini adalah Berdalikah diriku? Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai-berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah rohmu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi. Dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami semua dalam perjalanan hidup kami teristimewa. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan pada pagi hari ini. Kami mohon berkat-Mu untuk seluruh aktivitas kami pada seluruh hari ini. Nama-Mu ya Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 16 sampai 30. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata,
Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, "Pergilah dan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang yang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh." Kemudian hamba itu melaporkan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, "Pergilah ke seluruh jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku." Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih, Penginjil Santo Lukas merefleksikan pengalaman imannya yang kita dengar dalam perikop sabda Tuhan hari ini tentang Yesus yang mengecam orang-orang yang berdalih, atau yang dalam kenyataan hidup kita sehari-hari biasa dikenal dengan sebuah kata yang sangat kasar dan tajam, yakni orang-orang yang berdalih atau penipu atau pembohong. Barangkali kita juga menjadi salah satu di antara sekian banyaknya orang yang memberikan alasan kepada Tuhan yang dengan ketulusan hatinya mau mengajak mereka untuk makan bersama dalam perjamuan malam. Para sahabat yang terkasih, sangat disayangkan bahwa mereka menolak ajakan Tuhan itu untuk makan bersama. Dan lucunya bahwa tingkat kepercayaan mereka sangat tinggi. Belum tentu dengan kehadiran mereka di rumah Tuhan itu akan disambut baik oleh Tuhan tersebut. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, dalam kenyataan hidup kita, terkadang kita pun tergolong dalam orang-orang yang berdalih atau orang-orang yang penipu dan pembohong. 5 menit yang lalu, kita sepakat bersama untuk melakukan sebuah ajakan. Dan 5 menit kemudian kita menolak persetujuan tadi dengan berbagai alasan. Tidak mau susah, ingin yang enak-enak saja. Tidak mau yang sulit, maunya yang mudah. Dengan demikian akan mendorong kita atau mendorong seseorang untuk bisa memberikan berbagai banyak alasan agar terhindar dari setiap ajakan. Misalnya ia diajak untuk melakukan perbuatan kasih atau beramal. Untuk itu, Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, mari melalui sabda Tuhan hari ini kita diajak, mungkin selama ini entah sadar atau tidak sadar kita telah menjadi orang yang berdalih, orang yang pembohong atau penipu. Mari kita diajak untuk pelan-pelan membaharui diri dan membenahi apa yang sudah terjadi agar kita pun menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Setelah kita mendengarkan sapaan Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi para pemimpin gereja kita, ya Bapa, kami mohon limpahkanlah rahmat-Mu bagi para pemimpin gereja kami, teristimewa berikanlah mereka rahmat kesehatan dan kebijaksanaan dalam memimpin gereja kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang pernah minta doa dan yang sudah kami janjikan, Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang pernah kami janjikan dan juga mereka yang membutuhkan doa-doa dari kami. Kami mohon berikanlah mereka rahmat yang mereka butuhkan, teristimewa bagi usaha dan pekerjaan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, ya Bapa, berikanlah para orang tua rahmat kesehatan, kesabaran, serta kesuksesan dalam pekerjaan mereka, teristimewa dalam mendidik anak-anak mereka. Semoga anak-anak mereka Engkau berkati dan memperoleh masa depan yang baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, ya Bapa, berikanlah lapangan pekerjaan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Semoga mereka boleh mendapat pekerjaan dan boleh memenuhi kebutuhan hidup mereka setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Bapak Uskup Gabriel Manek, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita siap menyiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan melalui tangan imam yang terurapi. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini.
Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir dan menyapa setiap hati.